Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend, tapi tidak harus lekat, tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa, itu tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu, sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun, jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun, ngaji apapun, apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan, dapat ilmu juga dapat snack. Oke, yang ketiga, kalau bisa logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pinter matematika, katanya Ibnu Miskaweh. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak, itu kan matematika, boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif, mencintai kebenaran. Nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Katanya Ibnu Miskaweh, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih, Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak, Pak, itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pengen beli mobil ya duitnya pas. Pas pengen beli rumah ya duitnya pas gitu. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya enggak usah gonta-ganti mobil lagi. Kalau kamu ngikuti itu enggak ada batasnya. Pokoknya enggak ada batasnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik, Pak. Ini cantik loh. Enggak, Pak. Ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Enggak usah neko-neko. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah, tapi ini saya harus marah ini. Loh, kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error, harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya jangan.
Tidak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang tidak marah. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu, jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsumu. Latihlah jiwamu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri. Katanya Ibnu Miskawe, kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu itu musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Oh iya kan? Makanya nggak masalah kamu punya haters, meskipun nggak punya, ya pura-pura punya biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas, kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya, kan gitu.